Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurmani Ahmad. Nah, di sini kita akan sama-sama membahas tentang hakikat belajar dan pembelajaran. Nah, sering kita temui kedua istilah ini dalam kehidupan sehari-hari. Apakah memiliki makna yang berbeda? Nah, tentu saja. Belajar maupun pembelajaran ini memiliki makna yang berbeda. Meskipun dari beberapa literasi sering dimaknai secara sama. Nah, belajar dan pembelajaran ini sama-sama memberikan perubahan tingkah laku kepada sang pelajar. Nah, kira-kira apa sih perbedaan dari belajar maupun pembelajaran ini? Nah, mari kita simak video berikut ini. Nah, baiklah teman-teman, sekarang kita masuk pada pengertian belajar itu sendiri. Nah, belajar menurut Landgren menyatakan bahwa belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku yang relatif permanen, dan perubahan tersebut terjadi karena adanya interaksi individu yang bersangkutan dengan lingkungannya. Nah, jadi belajar merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang baik sengaja maupun tidak disengaja, sehingga membuat seseorang tersebut dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa berjalan menjadi bisa berjalan, tidak bisa membaca kemudian menjadi bisa membaca, begitupun sebagainya. Nah, dalam proses belajar tentu ada tujuan yang hendak dicapai. Ada beberapa hal yang menjadi tujuan dalam proses belajar. Hal ini tentu diklarifikasi oleh Benjamin Bloom yang menyatakan bahwa ada 3 aspek yang menjadi tujuan dari belajar itu sendiri. Nah, yang pertama adalah aspek kognitif yang berkenan pada kemampuan intelektual siswa. Kemudian yang kedua adalah aspek afektif yang berkenan pada sikap siswa. Kemudian yang terakhir adalah aspek psikomotorik yang berkenan pada hasil belajar siswa berupa keterampilan maupun tindakan. Nah, dari pengertian tersebut tentang belajar, sangat jelas pada kita bahwa belajar tidak hanya berkenan dengan jumlah pengetahuan, tetapi juga meliputi seluruh kemampuan individu. Nah, dari pengertian tersebut memusatkan perhatiannya pada 3 hal. Nah, yang pertama, belajar harus memungkinkan terjadinya perubahan perilaku pada diri individu. Nah, perubahan tersebut tidak hanya pada aspek pengetahuan atau kognitif saja, tetapi juga meliputi aspek sikap atau nilai, serta keterampilan atau psikomotor. Nah, yang kedua, perubahan itu harus merupakan buah dari pengalaman. Contohnya, seorang anak akan berhati-hati menyeberang pada jalanan setelah ia melihat ada orang yang kecelakaan pada jalan tersebut. Nah, kemudian ciri belajar yang ketiga yaitu perubahan tersebut relatif menetap. Nah, perubahan perilaku akibat obat-obatan, minuman keras, atau sebagainya itu tidak dapat dikategorikan sebagai hasil belajar. Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk pada pembelajaran. Nah, apa sih itu pembelajaran? Pembelajaran menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pembelajaran merupakan suatu proses interaksi pendidik dengan peserta didik dan sumber belajar yang berlangsung di lingkungan belajar. Nah, secara nasional, pembelajaran dipandang sebagai suatu proses interaksi yang melibatkan komponen-komponen utama, yaitu peserta didik, pendidik, dan sumber belajar yang berlangsung dalam suatu lingkungan belajar. Maka, yang dikatakan dalam proses pembelajaran adalah suatu sistem yang melibatkan satu kesatuan komponen yang saling berkaitan dan saling berinteraksi untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, sementara tujuan pembelajaran itu sendiri menurut Permendiknas Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2008 mengenai standar proses pembelajaran menyatakan bahwa tujuan pembelajaran memberikan petunjuk untuk memilih isi mata pelajaran, menata urutan topik-topik, mengalokasi waktu, petunjuk dalam memilih alat-alat bantu pelajaran dan proses pengajaran, serta menyediakan ukuran atau standar untuk mengukur prestasi belajar siswa. Sekarang kita masuk pada komponen-komponen pembelajaran. Nah, menurut Mugiono dan Dimyati, komponen-komponen pembelajaran itu terdiri dari guru,
peserta didik, tujuan pembelajaran, isi atau materi, metode, media, dan yang terakhir adalah evaluasi.